Saudara, hari ini untuk berbicara tentang hadiah Tuhan, ya, meraih hadiah yang Allah siapkan bagi setiap kita yang percaya. Bagi setiap kita yang percaya, Allah menyiapkan sesuatu yang sangat indah bagi kita. Oleh karena itu kita harus menjadi orang percaya yang fokus kepada hadiah. Jadi kita mari bekerja, berlomba-lomba, berjuang untuk menjadi orang percaya yang benar, untuk menjadi orang percaya yang memanfaatkan kesempatan yang Tuhan beri dengan sebaik-baiknya, ya. Nah, ayat yang ke-13 saya ingin tegaskan kembali. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya. Menangkap hadiah itu maksudnya, ya, betul-betul sudah maksimal di dalam Kristus, tidak. Tetapi ini yang melakukan, ini yang Paulus lakukan, ya. Aku melupakan apa yang telah di belakangku. Perhatikan, aku melupakan apa yang telah di belakangku. Telah itu berarti sudah terjadi, dan mengarahkan diri kepada apa yang di hadapanku. Coba kalau tadi supaya nggak goyang-goyang deh. Ya, diatur dengan baik, ya. Jadi mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan. Kedua hal penting di sini, lupakan yang di belakang, lalu fokuskan diri, arahkan diri kepada apa yang di depan. Gitu, ya. Fokuskan diri kepada yang di depan. Nah, semua yang di belakang kita adalah sejarah tentang diri kita. Jadi apa yang ada di belakang kita, yang telah kita lalui, waktu-waktu kita dengan segala peristiwanya, itu adalah sejarah tentang hidup kita. Setiap kita punya sejarah, setiap kita punya cerita tentang masa lalu kita. Ya, semua orang punya cerita, karena kita ini kan bagian dari masa lalu. Kita nggak mungkin ada hari ini lalu kemarin kita nggak ada. Tidak, kita ada hari ini karena kita sudah lewati tahun-tahun sebelumnya. Ya, semua yang di belakang kita itu adalah sejarah tentang diri kita. Nah, ada yang baik, ada yang tidak baik. Ada yang menyenangkan, ada pula yang tidak menyenangkan. Ada yang masa lalunya sebagai perampok, nah itu sejarahnya buruk. Masa lalunya sebagai penjudi, masa lalunya pembunuh, masa lalunya koruptor, narapidana, penjual narkoba dan sebagainya. Itu masa lalu yang buruk. Ada orang yang masa lalunya baik, bangga sekali cerita, saya dulu tuh, wah sudah sekolah kitab Pak, bahkan saya dulu mengajar, pernah saya menggembala Pak di satu gereja dulu. Kapan itu? Tahun berapa ya? Tahun 2000 Pak, 2005 itu lah saya, wah saya Pak itu berdoa untuk orang sakit sembuh Pak, orang mati tak doakan bangkit Pak. Dulu, sekarang bagaimana? Ya sekarang memang saya jarang ke gereja Pak. Sekarang memang saya sudah mundur sih. Tapi dulu Pak, dulu lah itu sejarah yang baik. Tapi sejarah masa lalu, gitu ya. Bukan sejarah yang jelek, tapi yang baik. Ada yang baik, ada yang jelek. Coba diatur deh, kalau bisa gelap-gelap gitu. Coba ditekan yang bagus, kanalnya. Nanti tekan-tekan bisa ya. Oh, malah ditekan jelek terus. Tekan yang bagus tuh, goyang-goyang yang bagus. Ya. Perhatikan baik-baik ya. Ada boleh. Ya, nah yang pasti adalah kita tidak bisa kembali ke belakang, itu pasti.
Kita nggak mungkin bisa kembali ke belakang, ya. Kita nggak mungkin kembali, dan kita juga tidak bisa mengubahnya. Kita tidak bisa mengubah sejarah. Kita tidak bisa kembali kepada sejarah, dan kita tidak bisa mengubah sejarah. Itu hanyalah secercah dari hidup kita. Itu hanyalah bagian kecil dari hidup kita yang kita tidak mungkin ke sana. Oleh karena itu jangan kita fokusnya ke belakang gitu. Kenapa? Karena kita nggak bisa mengubah. Percuma kita menyesali masa lalu, percuma kita hidup di masa lalu, kita tidak akan bisa mengubah masa lalu, kita tidak akan bisa kembali ke masa lalu. Ya, karena itu jangan fokuskan diri. Masalahnya ada banyak orang yang terbuai dengan oleh masa lalunya yang indah, sehingga hidupnya tidak fokus kepada masa depan. Jadi ada banyak orang yang begitu bangga dengan cerita masa lalunya, kemana-mana cerita terus tentang masa lalunya. Masa lalunya yang begitu indah, masa lalunya yang begitu baik, diceritakan terus, dikenang terus, tapi lupa fokus ke depan. Lupa fokus ke depan. Ini kesalahan. Satu saat ada seorang pelukis yang belajar kepada seorang guru besar pelukis, dan pelukis ini berhasil membuat sebuah karya yang luar biasa. Pelukis ini namanya Timantes. Dia berhasil membuat satu lukisan yang membuat orang kagum dengan lukisannya. Saking banyaknya orang yang kagum dengan lukisannya, setiap hari dia hanya memandangi lukisannya dengan geleng-geleng kepala, bangga sekali dengan lukisannya. Keren lukisan saya, memang bagus lukisan saya. Tapi saking bangganya dia nggak berkarya lagi. Dia nggak punya waktu untuk bekerja lagi. Dia tidak punya waktu untuk mengeksplor apa pikirannya, talenta yang dimilikinya. Dia terus memandangi karyanya yang luar biasa. Apa yang terjadi? Guru besarnya menyobek-nyobek lukisan itu, disobek-sobek lukisan. Dia marah sekali. Kenapa guru lo sobek lukisan saya luar biasa ini? Ini lukisan yang keren, ini lukisan yang luar biasa, dipuji-puji banyak orang. Saya tidak mau kamu fokus di lukisannya. Kamu bisa menulis yang lebih besar, kamu bisa berkarya yang lebih hebat lagi. Saya mau kamu fokus ke depan, asa karyamu lebih baik lagi. Dan akhirnya Timantes ini berhasil membuat lukisan yang jauh lebih hebat daripada lukisan sebelumnya yang dirobek-robek oleh gurunya itu. Banyak orang terbuai dengan masa lalu dan hanya memikirkan masa lalu, kembali kepada masa lalu, tetapi tidak lagi fokus kepada masa depannya. Sebaliknya, ada banyak orang yang hidupnya begitu menderita, bahkan mengalami kepahitan karena masa lalunya yang tidak menyenangkan. Ada anak-anak yang begitu marah kepada orang tuanya. Kenapa? Karena orang tuanya pernah berusaha menggugurkan dia. Orang tuanya berusaha menggugurkan dia. Dia mengalami kepahitan, dia mengalami kemarahan, jengkel kepada orang tuanya. Padahal sekarang orang tuanya begitu sayang sama dia. Sekarang orang tuanya begitu perhatian kepada dia. Hanya karena dulu masa lalu ketika dia di dalam kandungan orang tuanya kalut, orang tuanya sedang menghadapi masalah sehingga punya niat menggugurkan dia. Lalu kemudian dia menghukum orang tuanya. Dia terus mengalami kepahitan dengan orang tuanya. Dia mengalami kebencian dengan orang tuanya sampai mati di bawah kebencian. Gak bisa mengampuni kesalahan orang tua di masa lalu. Padahal orang tuanya tidak mungkin kembali ke masa lalu. Dia tidak mungkin mengubah masa lalu. Ada anak-anak yang begitu marah dengan orang tua. Saya punya cerita yang pahit tentang masa lalu saya. Saya ditinggal oleh bapak saya ketika saya masih kecil, tapi tinggal beda kampung saja, ya. Kampung beda, istilahnya kampung utara dan selatan gitu. Hanya beda kampung, tapi dekat, tidak berjauhan. Suatu saat saya merasa dititip sama bude saya. Bude saya ngajak saya ke warung yang ada di kampung di mana bapak saya tinggal.
Saya masih kecil, tidak mengenal bapak saya. Bapak saya ada di warung itu beserta dengan sepupu saya. Sepupu saya itu dibelikan jajan yang enak sekali sama bapak saya. Bapak saya ngopi-ngopi di warung itu. Karena saya kenal bapak saya masih kecil, ditinggal juga masih kecil. Lalu saya nangis, minta jajan yang sama dengan jajan sepupu saya. Saya kan nggak kenal itu sepupu dan sebagainya. Pokoknya saya nangis minta jajan itu. Bapak saya yang ada di situ nggak beli untuk saya. Anak kandungnya nangis-nangis kepengen jajan itu tidak dibelikan, tapi anak kakaknya dibelikan. Itu salah satu hadiah yang Tuhan siapkan bagi setiap orang yang percaya kepada Tuhan adalah hidupnya diubah Tuhan, hidupnya dibaharui oleh Tuhan. Saya mundur ke ayat yang ketiga. Saya mundur ke ayat yang ketiga. Ya, ayat yang pertama itu akhirnya saudara-saudara bersukacitalah dalam Tuhan. Bersukacitalah dalam Tuhan itu artinya bergembiralah karena kamu hidup di dalam Kristus. Bergembiralah kamu karena kamu hidup di dalam Kristus. Apa yang membuat kita harus bergembira? Kalau kita hidup di dalam Kristus, maka satu, kita ini adalah orang-orang yang bersunat. Ayat yang ketiga. Jadi jangan mau digeser dari Kristus. Ayat yang kedua, hati-hati, ada anjing-anjing di situ, ada pekerja-pekerja jahat di situ, ada penginat-penginat palsu di situ. Itu bicara orang-orang Yahudi yang ingin menggeser kamu dari Kristus, yang ingin mengeluarkan kamu dari Kristus. Itu sebabnya Paulus marah, jahat sekali mereka. Paulus sebut anjing-anjing. Saking marahnya, saking jengkelnya. Kenapa? Karena mereka berusaha untuk menarik orang percaya keluar dari Kristus. Padahal Paulus katakan dalam ayat ketiga, karena kitalah orang-orang bersunat, tapi bukan sunat lahiriah, sunat hati. Jadi ketika kita ada di dalam Kristus, kita akan menjadi orang-orang yang bersunat hati. Sunat hati yang dimaksudkan adalah hidup baru. Kita diberikan hati yang baru, kita diberikan roh yang baru, kita diberikan cara berpikir yang baru, sehingga kita bisa menjalani hari-hari kita ini sebagai manusia baru. Manusia baru itu tidak akan menyimpan kebencian. Manusia baru tidak akan terbuai dengan masa lalu yang menyenangkan. Manusia baru dia tidak akan terhukum oleh kepahitan. Manusia baru itu adalah manusia yang hatinya, pikirannya, rohnya telah dibaharui oleh Tuhan. Dosa-dosanya dihapuskan oleh Tuhan, hidupnya dibaharui oleh Tuhan, sehingga dia menjalani hari-harinya nyaman. Bukankah itu berkah? Bukankah itu hadiah? Hanya orang-orang yang sungguh-sungguh di dalam Tuhan, yang hidupnya dibaharui Tuhan, menghadapi segala tantangan itu tetap happy, tidak kehilangan pengharapan. Dia seperti rumah yang dibangun di atas batu. Ada banjir, ada angin topan, ada puting beliung, tetap kokoh dia. Gak mudah stres, gak mudah putus asa, gak mudah bingung. Itulah manusia baru. Itulah manusia yang memiliki hati yang baru dan roh yang baru. Jadi Tuhan tidak ingin menjalani kita semua sebagai anak-anaknya ini, menjalani hari-hari kita ini dengan tertatih-tatih. Tuhan tidak mau kita menjalani hari-hari kita dengan segala persoalannya, dengan segala pergumulannya, dengan berat. Tuhan mau kita menjadi manusia yang kokoh, bisa menghadapi segala sesuatu dengan penuh harapan.
dengan penuh sukacita, dengan penuh damai. Dan itu kita perlu pembaharuan dari Allah. Itu berkat pertama yang Tuhan siapkan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh hidup di dalam Kristus. Hidup di dalam Kristus, dia akan mengalami. Ya, ada perbedaan orang-orang yang hidup di dalam Kristus dengan orang yang hidup di luar Kristus menghadapi masalah yang sama. Banjir itu kalau dia mau menerjang, dia tidak pilih ini rumah pendeta, ini rumah majelis, ini rumah pelayan Tuhan, ya kita lalui saja. Tidak. Mari banjir kita rusak saja rumah-rumah yang jalan kebaktian, kita rusak orang-orang kafir yang tidak percaya Tuhan. Mari kita terjang. Tapi rumah-rumah pendeta, rumah-rumah majelis, rumah-rumah orang yang baik-baik jangan. Tidak ada banjir pilih-pilih dia. Ya, corona itu tidak bisa mengenal saudara ini orang setia atau tidak setia, saudara pendeta atau tidak. Corona kalau menempel aja, dia nggak kenal itu pendeta atau tidak. Jadi corona ada mungkin, itu pendeta, jangan kita tempeli, jangan. Corona nempel saja. Karena itu banyak pendeta yang kena, banyak majelis yang kena, banyak orang Kristen yang setia tapi kena corona juga. Jadi kita semua akan mengalami masalah yang sama. Tapi bedanya adalah sikap itu, reaksi, respon itu dalam menghadapi itu berbeda. Yang kedua, orang-orang yang hidup di dalam Kristus, yang sungguh-sungguh di dalam Kristus, dia akan beribadah oleh Roh. Perhatikan ayat yang ketiga itu ya, yang beribadah oleh Roh Allah. Beribadah oleh Roh Allah. Kenapa saya katakan ibadah ini berkat? Kenapa saya katakan ibadah itu hadiah? Ada satu teman pendeta di Bali ini ya, dia setiap tanggal 17 Agustus diundang, termasuk orang yang diundang oleh presiden, walaupun tidak presiden langsung ya, tapi melalui stafnya, pokoknya termasuk golongan orang yang diundang untuk ikut upacara ke istana. Wah, itu sukacita sekali. Pokoknya setiap kali tanggal 17 Agustus kayak tanggal ini 17 kita mau rencana bikin rapat. Oh jangan 17, kami ke Jakarta. Oh iya lupa Jakarta, ada upacara pendeta. Jadi walaupun nggak salaman dengan presiden, walaupun nggak salaman dengan menteri, walaupun mungkin di istana ya di pojok-pojok begitu, tapi ikut menjadi pihak yang diundang itu sudah senang sekali. Diundang ke istana itu kan nggak semua orang, senang sekali, bahagia sekali. Ya, seringkali kami ada rapat itu, mohon maaf kalau nggak bisa karena saya ada undangan dari Pangdam, ada undangan dari wah, happy sekali karena itu sebuah kehormatan. Ibadah adalah respon kita terhadap undangan Tuhan. Saya ulangi, ibadah itu respon kita terhadap undangan Tuhan. Ibadah itu idenya Tuhan. Ibadah itu kalau ibarat lagu, iramanya itu dua ketukan. Ibadah itu satu sisi Tuhan mengundang, yang lain di sisi yang lain kita datang. Tuhan mengundang, kita datang. Jadi responnya dua pihak. Itu ibadah. Ya. Ketika Tuhan memilih Musa, lalu Musa melakukan panggilan Tuhan, maka Tuhan berfirman kepada Musa, apa tandanya? Tandanya adalah kamu akan keluar dari Mesir dan akan beribadah kepadaku di gunung ini. Karena itu izin Musa kepada Fir'aun, izinkan kami keluar dari Mesir kepada gunung untuk beribadah kepada Tuhan. Izinnya keluar dari Mesir itu ibadah kepada Tuhan. Jadi ibadah itu satu kehormatan, kemuliaan, kesempatan yang Tuhan berikan
diberikan bagi setiap kita yang mau meresponinya. Dan ibadah itu mengandung berkat, ibadah itu mendatangkan manfaat yang besar. Kalau saudara sungguh-sungguh beribadah di dalam roh, ibadah di dalam roh, saudara akan mengalami jamahan Allah. Saudara sakit bisa sembuh, saudara susah bisa hilang susahnya, saudara mengalami banyak masalah bisa mengalami kebebasan. Karena itu ibadahlah yang benar. Ibadah yang benar seperti apa? Ibadah di dalam roh, ibadah oleh roh. Ibadah bukan hanya duduk di kursi gereja. Karena itu kalau ibadah fokus, jangan hanya duduk di kursi gereja selama 1 jam, tapi 30 menit di luar, 15 menit selama ibadah, ya bikin status lah, balas WA lah, macam-macam. Jadi menurutnya begini cuma 1/4 jam. Akhirnya apa? Dapat pesannya cuma 1/4. Jadi kalau misalnya ada pesan, ya ada pesan, siapa yang mau saya lempar akan dapat berkat 1 juta. Yang lain senang, puji Tuhan, karena pesannya lengkap. Siapa yang mau saya lempar dapat 1 juta. Senang, saya pak. Tapi karena dia pesannya cuma dapat di depan saja, siapa yang mau saya lempar, tapi belakangnya nggak dapat pesannya nggak. Tapi tidak fokus beribadah. Fokuslah menyanyi, fokuslah menyembah, fokuslah dengar firman, fokus kata ibadah, maka pulang kita akan mendapat kepuasan, kita mendapat kesegaran dari itu, kita mendapat berkat dari itu. Ya, tapi kalau kita gagal, semenit keluar, masuk lagi, keluar, masuk lagi kayak setrika ke sana kemari, ya nggak dapat apa-apa, rugi. Ibadah adalah berkat dari Tuhan, hadiah dari Tuhan. Itu yang harus kita lakukan. Ya, saya pernah ikut satu pertemuan yang diadakan orang Amerika. Saya cepat-cepat pulang. Begitu selesai saya cepat pulang. Ternyata setelah pertemuan itu dapat 1 juta satu orang. Wah, saya nyesal sekali waktu itu saya pulang duluan. Saya mau balik lagi, saya kecewa dengan teman saya. Kenapa saya nggak didaftarkan? Saya datang waktu itu. Kecewa dengan teman saya. Saya datang nggak didaftarkan. Pulang, hati-hati, dan kisah tidak berkat Tuhan karena itu ya. Jangan-jangan nanti habis pulang ibadah Tuhan kirim sepeda satu-satu gitu. Ya. Dan yang ketiga adalah kemuliaan berkat. Jadi ibadah berkat itu siapa? Bukan hanya berkat di dunia ini, tapi kemuliaan berkat. Perhatikan ayat yang ke-10, ayat yang ke-10 ya, dan ayat yang ke-11. Yang kehendaki ialah mengenal Dia dan kuasa kebangkitannya dan persekutuan dalam penderitaannya, di mana aku menjadi serupa dengan Dia dalam kematiannya. Supaya apa? Ini fokus Paulus ya. Supaya aku akhirnya beroleh kebangkitan dari antara orang mati. Jadi Paulus tidak hanya fokus kepada hidup sekarang ini. Tidak, Paulus fokusnya kepada upah kekekalan. Ini upah yang terbesar, ini upah yang lebih utama daripada yang lain. Inilah tujuan kekristenan yang sesungguhnya itu, di mana kita nanti akan dimuliakan, akan dibangkitkan oleh Tuhan, akan dimuliakan oleh Tuhan. Ini goal terbesar kita. Jadi bukan hanya upah duniawi. Kalau kita beribadah kepada Tuhan, mencari Tuhan hanya supaya sukses, supaya sehat, supaya diberkati, sifatnya duniawi saja, ini temporer, sementara. Paulus berkata orang yang paling malang gitu begitu. Pak, saya kepengen diberkati, sah-sah saja. Pak, saya kepengen hidup saya dipulihkan, sah-sah saja. Tapi yang paling utama dari iman kita adalah kelak saya dimuliakan Tuhan, kelak saya dibangkitkan Tuhan, kelak hidupku dibaharui oleh Tuhan, hidup bersama-sama dengan Tuhan selama
Saking singkatnya hidup di dunia ini, orang nggak percaya pun, orang Jawa yang nggak percaya Tuhan pun punya prinsip, hidup di dunia ini hanyalah mampir ngombe, singgah untuk minum. Orang singgah itu kan nggak lama-lama, ya kan? Saudara pergi kemana kehausan, saudara mampir ke rumah orang, Bu, bisa minta minum? Haus sekali, Bu. Iya, ya, boleh. Sebentar, nggak mungkin minta minum. Bisa minta minum selama 2 jam. Nah, sebentar aja. Ya, pemain bola kalau dia sudah disiapkan jadi pengganti, sementara yang lain main, dia menjadi pengganti, biasanya lari-lari dulu, pemanasan dulu. Nah, itu sebentar, bukan pemanasannya 45 menit, pemanasan 45 menit, mainnya 10 menit. Nah, pemanasan itu hanya lompat-lompat sedikit, setelah itu masuk dia. Lebih lama dia masuk di dalam. Pemanasan itu sebentar. Orang kalau mau renang, ya pemanasan goyang-goyang sedikit saja. Renangnya bisa berjam-jam, tapi pemanasannya sedikit. Itulah orang yang hidup di dunia ini hanya sementara. Ada yang mengatakan hidup di dunia ini hanya 1 titik dari kalimat panjang. Dari kalimat yang panjang itu hanya 1 titik saja. Betapa sementaranya hidup ini. Itu sebabnya Rasul Paulus dalam kitab 1 Korintus pasal yang ke-15, 1 Korintus pasal yang ke-16, Paulus mengajak orang-orang percaya untuk fokus kepada perkara-perkara kekal, kepada upah kekal. Ya, kalau hanya dalam hidup ini saja kita menaruh percaya pengharapan kepada Tuhan, kita orang yang malang di dunia ini. Ayat 19, 1 Korintus pasal 15 ayat 19. 1 Korintus 15 ayat 19. Jikalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, hanya dalam hidup ini saja, yang sifatnya sementara tadi, yang singkat tadi. Kalau kita hanya dalam hidup ini saja menaruh pengharapan pada Kristus, maka kita adalah orang-orang yang paling malang dari segala manusia. Paling malang. Kenapa paling malang? Ya kasihan deh. Ya, saudara beli motor, cuma ngesir helmnya, motornya nggak diambil. Beli motor, ada helmnya, dia bisa cuma helmnya, motornya saya nggak perlu deh, nggak usah. Ya nggak usah deh, saya suka helmnya aja. Itu orang yang paling goblok. Betul ya? Orang paling goblok, cuma jaketnya yang disip. Kalau beli motornya Pak dapat jaket, keren ya jaketnya ya, iya. Oke yang saya beli motornya, tapi motor saya nggak perlu, jaketnya saja. Ini orang yang gobloknya menang, berarti ya goblok sekali kalau orang Jawa bilang. Itu lebih mantap kalau orang Jawa bilang. Ya, orang Jawa sih,